Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Ovel, strip budak rodi pembangunan tubuh Kristus. Ovel, O-F-E-L, atau kalau bahasa Inggrisnya O-P-H-E-L, Ovel. Ovel, budak rodi pembangunan tubuh Kristus. Kita akan baca Mika pasal 4 ayat yang ke-8. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Terima kasih. Saya akan bacakan di dalam terjemahan lama, ya. Maka engkau, hai Migdal Eder, hai Ovel putri Sion, kemuliaanmu akan datang. Bahkan pemerintahan yang dahulu itu akan datang, yaitu kerajaan putri Yerusalem. Ya, kalau dalam terjemahan baru, dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion. Menara kawanan domba ini ya waktu itu disebut sebagai Migdal Eder. Sedangkan bukit putri Sion itu dalam bahasa Ibraninya Ovel, ya, O-F-E-L atau O-P-H-E-L, ya. Bahasa Inggrisnya itu the stronghold of the daughter of Sion. Stronghold itu artinya pegangan yang kuat atau kubu pertahanan atau benteng, ya. Nah, Ovel itu punya makna yang pertama itu bunker, ya, bangunan pertahanan militer di bawah tanah, ya. Kemudian fortress itu benteng dengan pintu baja. Kemudian bulwark, ya, bulwark, benteng pertahanan, kubu, ya, kubu pertahanan. Atau arti yang selanjutnya entrenchment, ya, entrenchment itu adalah kubu pertahanan atau galian, ya, galian atau parit. Bapak Ibu sengasihi Tuhan, ya, jadi Ovel itu suatu kubu pertahanan atau benteng pertahanan di mana di sana itu ada guanya, ya, dan ada paritnya. Jadi antara Migdal Eder dan Ovel itu sama, ya. Kalau Migdal Eder itu ada di Bethlehem, ya. Yang menonjol itu menaranya. Menara itu satu bangunan yang tinggi ke atas, ya, untuk melihat musuh. Nah, sedangkan kalau Ovel itu kubu pertahanan atau bentengnya yang terkenal. Ya, tentu ada menaranya juga, dan di situ ada bunker, ada parit, dan ini letaknya di Yerusalem. Dikatakan, hai bukit putri Sion, ya, sudah perhatikan. Ovel itu Ovel putri Sion, ya, itu stronghold of daughter of Sion. Jadi Ovel itu adalah bukit putri Sion, ya, atau stronghold. Hul itu bahasa Inggrisnya pegangan, bahasa Ibraninya hul itu opel, ya. Nah, selanjutnya opel itu berarti, ya, kalau kita lihat di dalam kamus itu, opel itu artinya tumor, ya, tulisannya T-U-M-O-R, tumor itu artinya bengkak, ya. Yang kemudian mount itu artinya gunung, puncak atau bukit. Fortress itu benteng dengan pintu baja. Ovel itu artinya juga tower, di mana di sana itu ada menara. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, ini biasanya dipakai kalau Migdal Eder itu untuk pemeliharaan binatang-binatang, ya, kambing domba yang akan, terutama domba-domba yang akan menjadi korban persembahan di bait Allah yang harus dipelihara sejak dalam kandungan, ya.
sampai nanti genap waktunya untuk dikorbankan. Sedangkan kalau Ofel ini lebih menunjuk kepada kubu pertahanan. Bapak Ibu ngasih Tuhan, suatu kubu pertahanan, tempat untuk peperangan, itu biasanya ada bunker. Kalau lebih sederhana itu ada gua untuk bersembunyi atau untuk mengatur strategi. Kemudian ada parit, ya, ada parit galian. Itu biasanya untuk bersembunyi, ya. Kalau saudara melihat film itu ya, Perang Dunia I, Perang Dunia II, atau film action peperangan itu biasanya ada barang-barang sepertinya pateng pedang krek, enggak kanggo, ada bangunan, kemudian ada tong ditaruh di sana, kemudian ada parit. Itu semuanya untuk mengatur strategi peperangan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, kemudian arti dari Ofel, ya, yang adalah bahasa Ibrani tadi, berarti bukit berbenteng atau wilayah bagian atas, adalah nama Alkitab yang diberikan untuk bagian pemukiman atau kota yang letaknya lebih tinggi daripada wilayah di sekitarnya. Dalam Alkitab, Ofel merujuk pada ketinggian di dua kota. Yang pertama, kota Daud di kota tua Yerusalem. Yang kedua, ada bukit yang tinggi seperti itu ada di Samaria, ibu kota kerajaan utara atau Israel. Kemudian Ofel itu sendiri arti semakin dipersempit. Ofel itu adalah gundukan Ofel, disebut sebagai gundukan Ofel, tempat berdirinya bait suci pertama dan bait suci yang kedua, yang sekarang disebut sebagai bukit bait suci. Jadi Ofel itu yaitu satu gundukan tanah, sehingga disebut tumor, ya, atau mon atau bukit. Nah, di situ itu tempat dibangunnya bait suci pertama dan bait suci kedua zamannya Esra Nehemia. Sedangkan kalau kita membaca 2 Tawarikh pasal 3 ayat 1, mari. 2 Tawarikh pasal 3 ayat yang ke-1. Salomo mendirikan bait suci. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ya, terima kasih. Jadi Ofel itu merupakan bagian kecil dari Gunung Moria. Namanya Gunung Moria itu kan tentu luas, ya. Nah, di Gunung Moria itu ada tanah, ya, tanah pengirikan punyanya Ornan, orang Yebus, yang dibeli oleh Daud. Nah, di tanahnya Ornan itu tidak tahu luasnya seberapa, itu ada gundukan tanah yang disebut Ofel, ya. Nah, di situ bait suci pertama, bait suci kedua itu dibeli, ya. Kita bisa paham ya, satu daerah itu kan tentu banyak lokasinya, semakin diperkecil nanti ketemu daerah ini. Umpamanya Yogyakarta, ya. Kita tinggal di daerah Kota Madianya kita ada di Tegalrejo. Ya, tempat kita ini bisa dikatakan Cokro Aminoto 164, juga bisa dikatakan Tompean. Lah demikian juga Ofel. Itu bagian dari Gunung Muria, kemudian lebih sempit lagi itu bagian dari tanah pengirikan punyanya Arauna atau Ornan, orang Yebus, yang dibeli oleh Daud. Nah, di tanahnya Arauna itu ada gundukan tanah, ya, yang disebut Ofel, ya. Ofel itu artinya gundukan atau tumor tadi atau bukit, ya. Itu disebut Bukit Putri Sion. Itu namanya Ofel, ya. Sedangkan bait suci yang dibangun oleh Salomo, 1 Raja-Raja 6 ayat 2, itu panjangnya 60 hasta. 1 hasta itu sekitar 45 cm. Kalau 60 hasta itu panjangnya itu sekitar 27 meter. Memang bait sucinya itu kecil, ya, karena memang cuma boleh dimasukin oleh imam besar saja. Ya, imam-imam suku Lewi yang melayani, kemudian orang laki-laki, orang perempuan, kemudian bangsa-bangsa itu semuanya ada di halaman, ya. Bait sucinya Salomo itu panjangnya cuma 60 hasta atau 27 meter.
kemudian lebarnya itu 20 hasta. 20 hasta itu berarti 9 meter. Gereja kita ini kurang lebih 12 meter, ya, 9 meter. Kemudian tingginya itu 30 meter. 30 meter itu berarti 13,5, ya. Maksud saya 30 hasta. Berarti itu 13,5 meter lah, bangunan yang sebesar 27 meter dengan lebar 9 meter dengan tinggi 13,5 meter itu dibangun di atas Bukit Putri Sion atau bahasa lainnya gundukan Ofel. Saudara arsipkan dulu, ya. Jadi Ofel itu tempat bait suci pertama, bait suci kedua. Terus kita baca 2 Tawarikh pasal 27 ayat 1 sampai 3. Raja Yotam. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya, hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ya, pada tembok Ofel, ya. Karena itu sudah merupakan satu markas atau benteng, tentu temboknya itu tinggi. Lah itu masih dibangun lagi sama Raja Yotam, ya. Saudara perhatikan. Kemudian 2 Tawarikh 33 ayat 9. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Terus sampai ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelegunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon, di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ya, jadi raja-raja pada zaman dahulu itu memang, ya, kalau dia tuh diberkati Tuhan, dia banyak membangun markas-markas pertahanan, ya, di wilayah-wilayah yang menjadi daerah kekuasaannya. Seperti Raja Manasye yang bertobat, ya, tadinya dia melawan Tuhan, kemudian sama Tuhan dibawa ke Babel, ya, dalam perjalanan dia, ya, di Babel atau dalam perjalanan dia mengakui kesalahannya, minta ampun, berdoa, akhirnya dia dibawa pulang kembali, ya, dan dikembalikan sebagai raja, kemudian diberkati Tuhan, dia membangun bangunan-bangunan ini. Dikatakan kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud, ya, di sebelah barat Gihon, di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan mengelilingi Ofel, ya. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Jadi di daerah kerajaan itu banyak sekali kota kubu, ya, kota pertahanan. Nah, yang ditulis di dalam Mika pasal 4 ayat 8 itu Migdal Eder, ya, yang ada di Bethlehem, ya, dan Ofel yang ada di Bukit Putri Yerusalem. Kita akan membaca 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 3. 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 3. Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Maksud Israel. saya 2 Samuel 5 ayat 6, ya, ayat 6 sampai 10. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus penduduk negeri itu.
Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari, orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta, sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Ya, jadi yang disebut kota Daud itu yaitu kubu pertahanan Sion, bukit Sion, ya, di mana nanti di atasnya juga dibangun, ya, bukit pertahanan Sion dengan Ofel itu sama, di atasnya itu nanti dibangun Yerusalem. Itu tadi miliknya orang Yebus, ya, orang Yebus, ya, orang Yebus itu di situ sudah ada nama Yerusalem, punyanya orang Yebus itu. Kemudian Daud itu menyerang sama orang Yebus, disepelekne, direndahkan, dikatakan, ya, kamu tidak akan sanggup masuk ke sini, ya. Nanti yang akan ngusir kamu tuh bukan panglima dari Yerusalem Yebus, bukan, tetapi orang timpang dan orang buta. Kamu nanti akan diusir sama orang timpang, sama orang buta. Kan ini menghina sekali. Lah akhirnya semangatnya Daud itu semakin diejek, dia tuh semakin bangkit semangatnya, ya. Ayat 7, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Lah dia mengatur strategi, ngerebutnya dari mana? Merebutnya dari saluran air, ya, karena kota zaman dulu itu bangunan seperti tembok keraton itu, lah pinggirnya itu mesti ada saluran air, Bapak Ibu kasih Tuhan, lah masuk lewat situ, akhirnya bisa dikalahkan, ya, seperti waktu Raja Kores merebut Babel, ya, itu juga demikian melalui saluran air, sampai akhirnya Daud itu marah. Dia tuh bersumpah orang timpang dan orang buta tidak boleh masuk bait Allah. Karena orang timpang, orang buta itu orang timpang dari orang buta dari Yebus yang nanti akan ngusir Daud sebagai suatu penghinaan. Tetapi di dalam Injil, ya, justru orang timpang dan orang buta itu datang kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Lah akhirnya Yerusalem, ya, kotanya orang Yebus itu setelah direbut Daud, ya, maka itu menjadi kota Daud atau apa namanya, pertahanan Sion. Pertahanan Sion itu kota Daud, di mana di atasnya juga dibangun Yerusalem. Jadi nama Yerusalem itu sudah ada. Itu dulu daerahnya orang Yebus, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi sejarahnya demikian, ya. Karena itu tadi dikatakan berdekatan dengan kota Daud. Berdekatan dengan kota Daud itu berdekatan dengan Bukit Putri Sion. Yang dimana dibangun di daerah Ofel itu dibangun menara pertahanan. Ya, lah itu sekelilingnya itu temboknya semakin ditinggikan oleh raja-raja orang kerajaan Yehuda, kerajaan selatan. Kemudian kita akan lihat, ya, Nehemia pasal yang kedua. Saudara perhatikan, dari semua sejarah yang ada di dalam perjanjian lama, itu nanti menimbulkan suatu pengajaran atau didikan untuk kita memahami rencana Tuhan. Kita baca Nehemia pasal 2. Kita baca ayat 11 mulai. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air, ular naga dan pintu gerbang sampah.
Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Nah, ini zaman Nehemia itu berarti mereka sudah pulang dari Babel. Tembok Yerusalem itu sudah runtuh. Pintu gerbangnya dikatakan habis dimakan api. Jadi tembok Yerusalem itu runtuh, tidak ada. Bahkan pintu gerbangnya juga sudah habis dimakan api. Terus Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit ialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. ya, Bapak yang kasih Tuhan, ya zamannya Nehemia, tadi saya katakan mereka sudah pulang dari Babel. Mereka mulai membangun tembok Yerusalem yang mengelilingi bait Allah. Lah tembok itu Bapak yang kasih Tuhan, itu setiap tentu temboknya itu berkeliling ya, namanya berbeda-beda. Ada tembok ikan ya, tembok pintu gerbang ikan, ada tembok apa namanya tempat pembuangan sampah, ada tembok yang lain-lainnya. Lah setelah diselidiki oleh Nehemia pada waktu malam ya, dia mendapatkan satu beban. Kemudian mengumpulkan semua tua-tua orang Israel untuk membangun tembok Yerusalem. Kita akan lanjutkan. Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 3. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananael. Nah, jadi ya masing-masing itu membangun ya. Setelah itu kemudian ditahbiskan, pintunya dipasang, ditahbiskan. Terus ayat yang kedua. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Sakur bin Imri. Ayat 3. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Kita lanjutkan ayat 26. Sampai di depan pintu gerbang air di sebelah timur dan di depan menara yang menonjol, adapun para budak di bait Allah tinggal di Ofel. Terus sampai ayat yang ke-32. Di samping Pedaya orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang berikut. Dari depan menara besar yang menonjol itu sampai tembok Ofel, mulai dari pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Nah, masing-masing ya itu membangun tembok Yerusalem itu yang ada di depan rumahnya. Kemudian dipasang pintu gerbangnya, kemudian ditahbiskan. Terus di samping mereka Zadok bin Imer mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya Semaya bin Sekanya penjaga pintu gerbang timur. Di sampingnya Hanaya bin Salemya dan Hanun anak Salaf yang keenam memperbaiki bagian yang berikut. Di samping mereka Mesulam bin Bereknya mengadakan perbaikan di depan biliknya. Terus di samping Malkia, seorang tukang emas, mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di bait Allah dan para pedagang di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Nah, orang yang kaya, para pedagang emas itu
dia di samping memperbaiki pintu gerbang, ya. Maksud saya tembok Yerusalem yang ada pintu gerbangnya, dia tuh sampai membantu yang lainnya. Bapak yang kasih Tuhan, ya, membantu yang lainnya. Nah, di sini dikatakan ayat 26, sudah perhatikan, sampai di depan pintu gerbang air di sebelah timur dan di depan menara yang menonjol. Adapun para budak di bait Allah tinggal di Ofel. Jadi Ofel itu tempat tinggalnya para budak dari bait Allah. Saudara arsipkan, sudah perhatikan. Nah, ini mengandung suatu pelajaran juga untuk kita. Supaya kita itu masing-masing, kalau yang punya rumah sendiri-sendiri di luar, ya tentu mereka bertanggung jawab atas rumahnya. Mulai dari belakang sampai pintu gerbang, halamannya, bagian-bagian rumahnya. Nah, kita yang ada di pastori ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, saudara bukan orang kos, ya, bukan orang yang kos di sini, tetapi tinggal kita tuh di sini sejak kita masih muda sampai kita saudara menikah, sampai anak saudara masuk PAUD, masuk TK, SD sampai kuliah. Terima kasih Tuhan. Jadi disinilah tempat kita. Ya kita masing-masing harus bertanggung jawab atas lingkungan kita sendiri-sendiri. Depan pintu rumahnya tuh saudara perhatikan, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Jangan sampai pastori ini kelihatan jembrung kayak hutan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Sementara anak-anak muda hierarki kecil juga belum bisa diajak bekerja. Diajak kerja malah setiap hari cuma bertengkar di media sosial. Nggak tahu kapan mereka nanti diurapi Roh Kudus dan mereka paham bahwa kita ini adalah budak rodi. Ada di tembok-tembok Yerusalem itu ada yang punya rumah, tapi ada yang bagiannya itu cuma mendapatkan bilik. Bilik dengan rumah itu beda. Bilik itu kalau dalam bahasa asingnya seperti sel. CELL itu artinya cuma satu kotak. Tapi ada yang rumah, ada yang bilik. Masing-masing itu bertanggung jawab, ya, atas untuk membangun, ya. Tadi dikatakan tembok Yerusalem. Lah yang punya berkat banyak, Bapak Ibu yang Tuhan, ikut membantu yang lainnya. Bukan cuma di depan pintu, bukan cuma di dekat pintu rumahnya, tapi membantu yang lainnya. Ini pelajaran, ini pengajaran firman Tuhan. Lah sementara budak di bait Allah itu tinggalnya itu di Ofel. Sudah perhatikan, ya. Para budak di bait Allah itu tinggalnya di Ofel. Kita baca Nehemia pasal 11 ayat 21. Tetapi para budak di bait Allah tinggal di Ofel. Siha dan Gispa adalah pemimpin para budak di bait Allah itu. Ya, tolong dibaca dalam bahasa Inggrisnya. But the Netinims dwell in But the Ofel. Netinims, ya Netinims. But the Netinims dwell in Ofel, and Siha and Gispa were over the Netinims. Ya, budak di bait Allah itu bahasa lainnya kaum the Netinim, ya, dwell in Ofel. Ya, dwell itu tinggal di Ofel. Nah, pemimpinnya itu Siha sama Gispa. Adalah pemimpin para budak di bait Allah yang tinggal di Ofel. Kita baca Esra pasal yang kedua. Ayat 43. Inilah para budak di bait Allah, Bani Siha, Bani Yesufa, dan Bani Tabaot. Nah ini masih banyak sekali ya. Kita langsung ke ayat 58. Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Ya, para budak di bait Allah ya. Dan keturunan para hambanya Salomo itu ada 392.
ayat 58 tolong dibacakan dalam bahasa Inggrisnya. All the Nethinims and the children of Solomon's servants were 390 and 2. Ya, all the Nethinim, semua budak di bait Allah. Mereka tuh budak, tapi bukan sembarang budak, mereka tuh budak di bait Allah, ya. Kemudian kita baca Esra pasal yang ke-8. Ayat 1. Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artasasta. Dari Bani Peneas, Gersom, dan dari Bani Itamar, Daniel, dari Bani Daud, Hatus. Ya, inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang yang berangkat pulang bersama dengan Esra dari Babel. Jadi ini rombongan, nanti namanya itu dicatat satu persatu. Kita langsung ke ayat 15. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika aku selidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Langsung sampai ayat 20. Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Zakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar, dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasifa. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di bait Allah di Kasifa itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Kemudian karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkanlah mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang, dan Hasabia beserta Yesaya dari Bani Merari dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka 20 orang. Dan dari para budak di bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi, 220 orang yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Ya, dari rombongan orang yang pulang tadi, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka Esra itu mencari orang yang akan melayani ibadah di rumah Tuhan. Nanti kalau sudah balik ke sana, ya, itu tidak ada. Kemudian Esra itu minta tolong kepada Ido. Ya, ada banyak nama Ido di Perjanjian Lama. Tapi Ido yang di sini itu yang dimaksud itu adalah Ido kepala para budak di bait Allah di Kasifa. Kasifa itu suatu tempat di Babel. Nah, di Kasifa itu Ido itu menyelenggarakan ibadah ya sebagai pemimpinnya bersama-sama dengan para budak di bait Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu kasih Tuhan ya, Ido tadi menemukan orang bijaksana yang nanti akan melayani di bait Allah. Kemudian dia sendiri dan para budak di bait Allah itu ikut balik ke Yerusalem. Balik dari Babel ke Yerusalem, jumlahnya 220 orang. Itu para budak di bait Allah ya. Mereka tuh ditunjuk dengan ditulis namanya, dicatat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Jadi Kasifa itu adalah rumah Tuhan ya, yang didirikan oleh para budak di bait Allah. Kalau zaman sekarang begitu, gembalanya itu adalah Ido ya, dan semua yang beribadah dan melayani di sana itu adalah para budak di bait Allah. Mereka tuh beribadah di Babel. Nama tempat ibadahnya itu di Kasifa, daerah Kasifa. Nah itu akhirnya Esra pun minta tolong kepada Ido itu untuk mencarikan orang yang nanti akan ikut memimpin pelayanan ya ibadah di bait Allah kalau nanti di Yerusalem sudah didirikan. Nah dari budak di bait Allah tadi, mereka itu adalah orang-orang yang dulu ditunjuk oleh Raja Daud ya, yang diberi ayat 20. Dan dari para budak di bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang Lewi.
Dulu para budak di bait Allah itu sama Daud, ya, sama pembesar-pembesar Israel itu diserahkan kepada orang Lewi untuk membantu pelayanan di rumah Tuhan. Lah ketika sampai di Mesir, sekalipun mereka itu budak, mereka itu beribadah kepada Tuhan di Kasifa, dipimpin oleh Ido pada zamannya Esra ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Nah, ketika Esra ini pulang dan memerlukan pelayan-pelayan yang nanti akan melayani di rumah Tuhan, maka dari budak di bait Allah itu yang ikut pulang itu 220. Dan ketika mereka itu sampai di Yerusalem, mereka itu ditempatkan di Ofel. Ya, sejarahnya seperti itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Tadi sudah kita baca, ya, kita baca ulang saja. Nehemia 3 ayat 26. Sampai di depan pintu gerbang air di sebelah timur dan di depan menara yang menonjol, adapun para budak di bait Allah tinggal di Ofel. Para budak di bait Allah itu tinggal di Ofel. Demikian juga Nehemia 11 ayat 21 tadi sudah dibaca bahwa budak di bait Allah itu dwell in Ofel, tinggal di Ofel. Sementara, ya, budak di bait Allah itu dalam bahasa lainnya para, ya, kaum Netinim. Budak di bait Allah itu Netinim, ya. Kemudian kita baca Esra yang ke-8 ayat 17 bagian B. Ya, langsung semua aja. Esra 8 ayat 17. Dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasifa, aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di bait Allah di Kasifa itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Ya, jadi para budak di bait Allah itu adalah orang-orang yang sangat fokus. Orang-orang yang sampai pun mereka itu mengikuti dibuang di Babel, fokus hidupnya itu adalah ibadah di rumah Tuhan. Sudah perhatikan, kalau kita ingin nanti ditaruh di Ofel, ya, maka ibadah itu harus ditaruh di atas segala-galanya, mengalahkan urusan apapun. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saatnya, ya, budak di bait Allah, sampai pun di Babel, di Kasifa dengan dipimpin Ido, mereka tuh menyelenggarakan ibadah. Padahal mereka ditawan kan 70 tahun, sampai terakhir pulang masih ada. Berarti sejak awal sampai akhir itu tentunya sudah berganti generasi. Tapi ibadah di Kasifa yang dilakukan para budak itu ada, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Akhirnya mereka ikut pulang sejumlah 220 membantu pelayanan para imam di rumah Tuhan yang akan dibangun oleh Zerubabel, Esra, Nehemia, Hage, ya, Zakaria dan sebagainya. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. The Netinim adalah para budak di bait Allah. Mereka adalah orang-orang Gibeon. Ya, saudara tentunya sudah tahu, ya. Mereka itu adalah orang-orang Gibeon yang dikutuk oleh Yosua untuk menjadi tukang belah kayu dan tukang timba air. Bapak Ibu kasih Tuhan. Mereka itu setia karena mereka sudah mengikat perjanjian sama Yosua, mengikat perjanjian dengan orang Israel bahwa dia itu akan menghamba, ya, menjadi budak di bait Allah, dan itu ditekuni. Berarti itu orang tuanya, orang Gibeon yang dulu berjanji sama Yosua, ya. Orang yang berjanji sama Yosua itu mengajar pada anak cucunya, kita ini seperti ini. Kita sudah mengikat perjanjian dengan Yosua, dengan orang Israel untuk menjadi budak di bait Allah. Kalau zamannya Yosua menjadi tukang, ya, belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Tuhan.
Kita baca Yosua pasal yang ke-9. Kita baca ayat 15 sampai 27. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi, dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yarim. Orang Israel tidak menewaskan, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu terkutuklah kamu, dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Ya, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Ya, untuk rumah Allahku. Sejak saat itu mereka tuh ditahbiskan menjadi budak di rumah Tuhan. Menjadi budak untuk tukang belah kayu, tukang timba air, ya tentunya itu untuk mezbah kurban bakaran dan untuk bejana pembasuhan. Terus jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu, maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu, perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka. Dilepaskannyalah mereka dari tangan orang-orang Israel, sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. ya, jadi peraturan ini peraturan yang kekal. Ya, pada zamannya Yosua mereka itu menjadi hamba, budak di rumah Tuhan. Pada zamannya Salomo, mari kita akan baca 1 Raja-Raja pasal 5. Kita baca ayat 12 mulai. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo, lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel, maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan, belum terhitung para mandur kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Terima kasih. Pada zamannya Salomo, ya, tentu orang Gibeon itu sudah berkembang menjadi sangat banyak sekali. Dan mereka semuanya tentu sesuai dengan umurnya itu menjadi orang-orang Rodi. Ada yang tugasnya menjadi orang-orang Rodi, ada yang tugasnya menjadi kuli, ada yang tugasnya menjadi tukang pahat. Dan Salomo juga punya mandor, ya, mandur atau mandor, ya.
jumlah orang Rodinya itu 30.000. Kemudian kulinya itu 70.000. Kemudian tukang pahatnya itu 80.000 itu untuk membangun ya bait suci. Yang tadi dikatakan panjangnya itu 27 meter, lebarnya 9 meter, tingginya 13,5 meter. Tapi Yerusalem yang mengelilingi ya, kemudian temboknya itu tentu sangat luas sekali. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka itu disebut sebagai hambanya Raja Salomo. Waktu kerajaan Yehuda ya, itu dibuang di Babel, mereka itu juga masih setia melayani ya. Sampai pun 70 tahun mereka masih melayani di bait Allah sebagai budak-budak bait Allah. Bahkan ikut pulang di sana, dia punya tempat ibadah sendiri di Kasifa yang dipimpin gembalanya namanya Ido. Ya, mereka ikut pulang untuk membantu pelayanan penyelenggaraan ibadah di rumah Tuhan yang dibangun, jumlahnya 220. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, ya, kita mengambil suatu pelajaran. Kalau orang itu sudah bersumpah, bahasanya Alkitab itu sudah bernasar, ya, sudah bernasar, maka nasar itu berlaku kekal selamanya. Ya, kalau orang bikin surat perjanjian kerja di pabrik, di perusahaan bisa resign. Tapi orang yang melayani Tuhan di bait Allah itu tidak bisa resign sak maunya sendiri. Kalau dia resign itu berarti dia ya pulang ke rumah Bapa. Tapi kan manusia itu mempermainkan Tuhan, membuat nasar, kemudian nasarnya diingkari sendiri. Lah, beda dengan orang Gibeon yang setelah mulai zamannya Yosua, ya, kemudian zamannya hakim-hakim, kemudian zamannya Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, itu sudah berapa ratus tahun. Sampai Raja Sedekia yang terakhir dibawa ke Babel. Di Babel 70 tahun mereka tuh masih setia dengan janjinya untuk melayani di rumah Tuhan. Melayani ibadah di rumah Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Dan mereka disebut kaum Netinim. Dan ketika mereka tuh pulang, itu kan diundi untuk tinggal di sana itu. Ya, untuk tinggal di dekat Yerusalem itu, dekat tembok-tembok Yerusalem, dekat bait Allah itu kan diundi. Ya, tidak asal saja. Kecuali orang awam yang memang sudah dulu daerahnya di sini. Tetapi orang-orang Netinim tadi ditetapkan tinggal di Ofel. Saudara tahu Ofel? Ofel itu gundukan, ya, gundukan tanah, bisa disebut bukit, ya, bukan Gunung Muria. Kalau Gunung Muria kan tinggi. Nah, di Gunung Muria itu ada bukit, namanya bukit itu gundukan tanah itu Ofel, ya. Bukit Putri Sion, disitulah dibangun bait Allah yang pertama, bait Allah yang kedua nanti dalam penggenapannya itu menunjuk kepada Wahyu 14 ayat 1. Ketika Tuhan Yesus Kristus ya bersama-sama 144.000 orang itu berdiri di Bukit Sion. Berdiri di Bukit Sion itu sama dengan berdiri di Ofel, tempatnya para budak di bait Allah. Itu satu kemuliaan, satu kasih karunia. Orang atasnya mau budak loh. Ya kalau orang pendidikannya tinggi mungkin dong kalau perjanjian itu tidak bisa diingkari. Ini cuma atasnya budak di bait Allah. Tapi kesetiaannya tuh sampai menembus zaman, sampai kepada zamannya Ezra Nehemia. Sehingga mereka ditempatkan di Ofel. Nah, sekarang ini tentunya dari keturunan mereka itu masih ada. Tetapi itu menunjuk kepada budak rodi pembangunan tubuh Kristus, yaitu hierarki. Ya, 568. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, enggak tahu mbuh kebetulan atau berapa gitu, setiap kali hierarki dikumpulkan tuh jumlahnya kan sekitar 200 sekian begitu. Nah, kalau sekarang ya enggak tahu, Bapak yang kasih Tuhan. Itu tinggalnya di Ofel. Mereka disebut sebagai Bukit Putri Sion. Itulah tempat bait suci pertama, bait suci kedua yang nanti penggenapannya adalah
Wahyu 14 ayat 1. 144.000 orang itu adalah orang yang keluar dari Mesir dengan kekuatan Paskah. Ketika masih di Mesir mereka itu menjadi budak. Budaknya Fir'aun untuk membangun Pitom dan Ramses, membangun gudang perbekalan. Gudang perbekalan. Mereka itu kalau suratan Roma dikatakan mereka itu tadinya hamba dosa. Tetapi sekarang menjadi hamba kebenaran. Kita ini budak rodi kebenaran. Kebenaran itu siapa? Tuhan Yesus Kristus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita ini budak rodinya Tuhan Yesus. Kalau kita setia sampai akhir, sekalipun Babel itu menghimpit kita, kita jangan sampai kehilangan nasar kita. Sebagai budak rodi, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sampai nanti kita pulang dari Babel, kita akan ditempatkan di Ofel. Yaitu Wahyu 14 ayat 1. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi budak rodi pembangunan tubuh Kristus itu bukan perkara ecek-ecek. Bukan satu jabatan yang ringan. Bukan satu jabatan yang bisa dilecehkan. Ya, ujian tesis ya. Saya menulis tentang budak rodi pembangunan tubuh Kristus. Ya. Dosen pengujinya bukan dari STT BKWI. Wah, saya dibantai habis-habisan suruh ganti. Tapi saya enggak, ini Alkitabiah. Itu terlalu kejam, itu terlalu menghina. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi Alkitab katakan budak di bait Allah itu ditetapkan tinggalnya itu di Ofel, di bukit Sion. Ya, itu Alkitab. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus itu juga budak rodi. Jangan sudah pikir tuh dia tuh raja, ketika dia datang ke bumi dia tuh manusia dalam posisi jabatan yang paling rendah. Kita baca Filipi pasal 2. Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, kita tuh harus punya pikiran dan punya perasaan seperti yang terdapat dalam Tuhan Yesus Kristus. Pikiran dan perasaan apa? Mari. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, kesetaraan dengan Allah itu bukannya milik yang harus dipertahankan, tetapi dilepas ketika dia datang sebagai manusia. Terus? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, dia mengambil rupa seorang hamba. Ya. Sebagai manusia dia mengambil posisi sebagai hamba. Ya, kastanya kasta sudra. Hamba itu dalam bahasa Inggrisnya servant, ya. Dalam bahasa Gerikanya doulos. Doulos itu arti pertamanya, makna yang paling asli itu adalah slave. Tulisannya slave, slave. Ya, slave itu artinya budak. Bukti kalau dia itu budak. Ya. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 16, pada saat perjamuan suci dia mengambil baju ya celemek, ditutupi jubahnya, kemudian mengambil air, kaki muridnya dicuci satu persatu. Bapak Ibu kasih Tuhan, kaki murid-muridnya dicuci satu persatu. Itu pekerjaan budak, itu pekerjaannya slave, itu pekerjaannya doulos. Ya. Yohanes 13 ayat 16 itu mengatakan dia itu melayani sebagai servant atau doulos atau slave, ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah budak bagi manusia. Budak yang bukan budak yang merengkele, bukan budak yang melawan, bukan budak yang memberontak, tetapi budak yang taat sampai mati terus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, dia yang adalah Allah. Ketika turun sebagai manusia, ketika dia harus menjadi daging, maka dia mengambil posisi yang terendah.
bukan sekedar hamba tetapi slave, budak. Dan dia melakukan pekerjaannya budak, mencuci kakinya murid-murid, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian dia itu adalah budak yang taatnya sampai mati. Itulah sebabnya ketika dia itu sudah selesai tugasnya sebagai manusia, sebagai servant, sebagai slave, sebagai budak, sebagai doulos, maka dia itu diberikan satu kekuatan, diberikan satu kuasa, bahwa ya dikatakan semuanya bertekuk lutut, yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Itu bukan manusia tentunya. Pemerintah, penguasa, penghulu roh jadi udara semuanya takluk kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit tersebut. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nanti ada saatnya semua lidah itu akan mengaku bahwa Yesus Kristus yang dulu pernah datang sebagai manusia dan Yesus yang disalibkan itu adalah Tuhan. Karena apa? Kesediaannya untuk mengosongkan diri. Kesediaannya untuk mengambil posisi yang terendah ketika dia menjadi manusia. Posisi budak. Lah, Bapak Ibu kasih Tuhan, sedangkan manusia yang sungguhan, bukan Allah yang turun sebagai manusia tenanan, manusia berdosa. Para murid itu, mereka itu seringkali bertengkar, siapa yang lebih besar? Siapa yang lebih besar? Injil mengatakan demikian, tetapi dia yang adalah Allah, ya menjadi daging dalam wujudnya manusia Yesus. Dalam posisi sebagai doulos, slave, ya, budak. Dia taat sampai mati. Nah, setelah kebangkitannya, maka yang di langit, yang di bumi, yang di bawah bumi, Trinitas atau Tritunggal Iblis itu takluk, tunduk. Bahkan suatu saat semua lidah itu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi posisi menjadi budak itu meneladani Tuhan. Harus ada. Ya, di dalam tabernakel itu yang menjadi budak. Kalau zaman dulu ya kaum Netinim, orang Gibeon dan orang-orang Kanaan lainnya yang tidak mau dibunuh, mempertahankan diri dan rela menjadi budak rodi. Bapak yang kasih Tuhan. Budak rodi itu bukan jabatan rendah. Menjadi budak rodinya Bait Allah itu jabatan tinggi. Mendapatkan kesempatan untuk berada di lokasi ya Ofel. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Kita akan membaca 1 Petrus pasal 2. Ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, jadi kamu yang dahulu bukan umat, ini berarti bicara tentang goyim. Nah, goyim itu ketika mereka itu masuk, ya merasakan bahwa Tuhan itu baik, karena dia selalu dikasih susu yang jati, ya artinya firman yang murni, kemudian bertumbuh menjadi batu hidup. Akhirnya terlibat dalam pembangunan Bait Allah, itu ayat-ayat di bawahnya. Kemudian pada akhirnya dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Goyim yang terpilih, ya imamat yang rajani, imam-imam yang punya kerajaan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bapak yang kasih Tuhan, supaya kita ini memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat, ya, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita yang dulu bukan umat, yang dulu tidak dikasihani, tetapi sekarang terpilih menjadi imamat yang rajani. Jadi budak rodi pembangunan tubuh Kristus itu adalah imamat yang rajani. Kalau bahasa Inggrisnya royal priesthood, imamat kerajaan.
Ya, royal itu kerajaan, priesthood itu imam. Imam itu apa toh? Kalau kita sering membaca, mendengar ya dari saudara kita, imam itu artinya orang yang memimpin ibadah. Suami itu imam bagi istri dan keluarganya. Sering dikatakan demikian toh. Imam itu artinya yang memimpin ibadah di rumah tangga. Ya. Orang yang memimpin ibadah itu imam. Seperti Keluaran pasal 29. Ya, pentahbisan Harun dan anak-anaknya yang akan bertugas melayani di tabernakel. Ya. Kita baca Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ya, berhenti sebentar ya. Jadi tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa ini berarti menunjuk kepada orang dari berbagai macam bangsa, dari berbagai macam kaum, dari berbagai macam bahasa dan suku. Ini artinya menunjuk kepada goyim. Goyim itu dibeli oleh darah Kristus, menjadi manusia belian. Ya, menjadi manusia yang dibeli, dituku. Manusia yang dibeli oleh darah Kristus. Nah, kemudian mereka itu dijadikan apa? Terus ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, orang yang banyak dari berbagai macam bangsa, suku, kaum dan bahasa tadi dibeli oleh darah Kristus, artinya menjadi milik Kristus karena sudah dibeli. Nah, kemudian mereka itu dijadikan suatu kerajaan imam-imam. Saudara mungkin sulit ya. Kita biasa ngomong imamat rajani, kerajaan imam-imam. Ya, setelah dibeli oleh darah Kristus, mereka tuh dibuat menjadi suatu kerajaan. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, syarat pendirian negara atau syarat pendirian kerajaan itu nomor 1 itu harus ada rakyat. Ya, kemudian yang kedua harus ada wilayah. Yang ketiga harus ada pemerintahan. Yang keempat baru pengakuan dari negara lain. Jadi nomor 1 itu orang mau mendirikan kerajaan, mendirikan negara baru, itu nomor 1 harus punya rakyat. Seperti Tuhan mendirikan kerajaan teokrasi, maka dia tuh sudah sejak lama, sejak zaman purba, sejak dunia belum dijadikan tuh sudah ngincer Israel. Sebab itu dilindungi, dijaga. Dipanggilnya Abraham. Dengan sedemikian rupa dibawa ke Mesir supaya terpelihara melalui Yusuf, sekalipun juga banyak sengsaranya. Musa itu dipersiapkan supaya umat Israel ini ya yang menjadi milik Tuhan ketika Sang Maha Tinggi itu membagi umat pilihan, maksud saya membagi umat manusia sesuai dengan jumlah Israel 70 bangsa-bangsa, ya sesuai dengan 70 anaknya Nabi Nuh, itu semuanya mendapatkan wilayah. Lah Tuhan sudah bagi-bagi, Tuhan tidak dapat bagian. Bagian Tuhan adalah Israel. Dikasihnya wilayah yang kecil itu, yang tadinya mereka itu ditaruh di Mesir. Padahal seharusnya ya Kanaan itu bukan miliknya Kanaan. Kanaan itu kan anaknya Nuh. Tapi waktu bapaknya membagi tanah Kanaan itu tidak taat. Dia harusnya pergi ke daerah lain, tapi karena melihat daerah itu indah, udah langsung dikuasai. Padahal teman saudara-saudaranya sudah ngeleke. Sejarahnya demikian. Jadi sejak awal pertama itu ya Tuhan sudah merencanakan demikian, tetapi karena kenakalannya Kanaan, maka Kanaan ragilem aku kene wae. Kalau sekarang itu seperti itu. Kowe iki nggone apik, aku kene wae wis. Dudu kowe iki dudu nggonmu ki kono. Ora, aku nang kene wae. Apa yang kasih Tuhan, sejarah Kanaan itu seperti itu, ya. Nah, itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada haknya Tuhan, bagiannya Tuhan yaitu Israel. Sekalipun untuk menjadi miliknya ya, tanah Kanaan itu Israelnya harus mengalami proses dulu, dibesarkan, pinter,
punya harta benda dan lain-lain itu sama Tuhan ditaruh di Mesir. Setelah mereka kuat akhirnya pulang ke Kanaan, merebut tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Sejarahnya demikian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi ketika Tuhan itu mendirikan teokrasi di bumi, dia punya rakyat. Siapa? Israel. Punya wilayah, wilayahnya Kanaan. Punya pemerintahan. Tuhan sendiri menjadi raja. Namun demikian ketika orang Israel itu sudah masuk negeri Kanaan, mereka tengok-tengok kiri kanan, muka belakang, negara tetangga, wah semua kok punya raja. Akhirnya minta raja pada zamannya Samuel. Dan akhirnya Tuhan mengatakan, wes turutono, mencari bocah nakal. Ya, turutono, dituruti sama Tuhan. Tapi pada zamannya Hosea, Tuhan masih murka. Di mana raja yang sudah kamu pilih? Iso ora saiki nulungi kowe. Kan gitu Tuhan. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, demikian juga para budak rodi, imamat rajani itu adalah rakyat dari berbagai bangsa, suku, kaum dan bahasa yang dibuat, yang dibeli oleh darah Kristus, kemudian dibuat menjadi satu kerajaan. Sehingga disebut kerajaannya itu kerajaan imam. Kerajaan imam-imam, imamat yang rajani, imam-imam yang punya kerajaan. Ya, Wahyu 5 ayat 9-10 tadi dibuat menjadi satu kerajaan. Lah Tuhan punya wilayah, wilayahnya di mana? Kerajaan Tuhan itu bukan di bumi. Ketika Tuhan ditanyain Pilatus, kerajaanku bukan dari sini, ya. Tapi kerajaannya adalah kerajaan surga yang kekal. Dan di sana nanti para imam-imam itu ikut bersama-sama Tuhan memerintah di bumi. Masing-masing punya jabatan sesuai dengan posisinya dalam hierarki. Jabatan itu sesuai dengan perjuangannya ketika di bumi. Jadi perjuangan kita di bumi ini itu nanti menentukan posisi kita di sana. Perbuatan kita di bumi itu nanti akan terus di sana dan bertambah-tambah berlipat kali ganda. Ya, apa yang kita buat di bumi itu nanti akan berbuah 30 kali, 60 kali, 100 kali. Bahkan kita Ulangan mengatakan 1000 kali. Bapak yang kasih Tuhan, oleh sebab itu biarlah kita ini rajin berbuat di muka bumi. Jangan seperti orang kaya yang bodoh, menimbun, ya gudangnya sudah sesek, hasilnya datang terus, dibongkar lagi. Semakin besar kemudian dia bersantai. Hei jiwaku, ada berkat untuk berketurunan, 7 keturunan. Tapi Alkitab katakan, kamu tidak tahu malam ini nyawamu dicabut. Untuk siapa hartamu? Begitulah nasib orang yang tidak kaya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi di sini tuh tempatnya kita berjuang untuk memposisikan di dalam hierarki. Gambarannya ya hierarki itu diposisikan di hutan taman. Kita pergi tidak bisa dalam badan kita cuma pol sampai triangulasi atau mungkin sampai di Jember itu. Ya. Hutan di Jember itu. Tapi kita harus pergi lagi di dalam roh. Karena perkara yang rohani itu tidak bisa dijangkau dalam darah daging. Ya. Tidak bisa dijangkau dengan darah daging. Darah daging itu tidak bisa masuk kerajaan surga. 1 Korintus 15 ayat 50 itu mengatakan demikian. Jadi kalau kita pengen masuk ke dalam perkara yang rohani, ya roh dan jiwa kita yang pergi. Bapak yang kasih Tuhan, apa yang kita perjuangkan untuk berada di posisi di dalam hierarki itu kita perjuangkan 13 tahun, itu tidak hilang. Kalau saudara tetap sabar dan teguh mempertahankan posisi tersebut, Bapak yang kasih Tuhan, sekalipun kita dieret-eret, ya, dieret-eret itu diseret masuk dalam kesukaran Babel seperti orang dari kerajaan selatan, dari suku Yehuda itu, kerajaan Yehuda itu tetap setia seperti budak-budak di Bait Allah. Di sana semakin mengokohkan ibadahnya sampai Esra pun minta bantuan kepada Ido, aku golekno wong sing iso mimpin ibadah. Tentunya suku saka Lewi, suku
imam-imam. Lah itu kenal, dicarikan. Kemudian mereka pun ikut pulang 220 orang. Bapak Ibu kasih Tuhan, ibadah itu harus diperjuangkan, dipertahankan. Jangan asalnya iso ibadah ya ibadah. Kalau ada kepentingan lain, ya ibadah itu nomor sekian. Itu bukan orang yang akan tinggal di daerah Ovel. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi unsur negara, unsur suatu kerajaan itu nomor satu harus ada rakyat. Lah Tuhan punya rakyat, rakyatnya siapa? Semua orang yang dibeli oleh darah Kristus itu nanti menjadi rakyat, menjadi warga negara ya kerajaan surga. Saya mendengar, saudara percaya boleh tidak boleh. Ya, banyak dari antara kita hierarki itu yang sudah mendapatkan ya kewarganegaraan kerajaan surga sama Tuhan, sudah dibikin, sudah ditandatangani surat kewarganegaraannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tidak semua orang tuh menjadi warga negara kerajaan surga. Diuji untuk hierarki yang kedua pun masih diuji. Nanti dalam kegerakan kuda putih mereka tuh bagaimana? Ya. Jadi kerajaan surga itu syarat pertamanya harus ada rakyat. Rakyatnya itulah tadi Wahyu pasal 5 ayat 9-10. Budak-budak yang dibeli, goyim-goyim yang dibeli. Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah di samping goyim tentu ada umat pilihan Israel. Mereka itu nanti akan diperjuangkan dalam kegerakan kuda putih sampai terkumpul jumlah 144.000, Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-8, di mana nanti malaikat Garuda yang muncul dari timur, dari tempat matahari terbit itu nanti akan disertai dengan 4 guru dari Indonesia untuk melaksanakan kegerakan kuda putih, suatu kegerakan yang berat. Dan pemeteraian itu nanti terjadi pada saat meterai yang ke-6 itu dibuka ketika bumi ini sudah goncang ganjing. Ya, langit, bumi, darat, laut, pulau-pulau pindah, gunung-gunung pindah. Bapak Ibu kasih Tuhan, bintang-bintang berjatuhan. Itu detik-detik terakhir pemeteraian. Meterai ke-7 ya, Wahyu pasal 8 ayat 1, kita sudah tidak di bumi. Kita berdoa setengah jam. Selagi polsip 28 menit bumi ini bergelinding, menggelinding, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita berdoa, kita sembunyi. Kemudian doa kita itu ya dilemparkan ke bumi yang merupakan kemenyan dan api itu dilemparkan ke bumi. Kalau kita masih di bumi ngapain dilemparkan ke bumi? Ya. Jadi unsur berdirinya kerajaan surga itu nomor satu harus ada rakyat, harus ada wilayah. Wilayahnya siapa? Ya wilayahnya wilayah kerajaan surga, langit baru, bumi baru. Kemudian harus ada pemerintahan. Pemerintahnya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia raja, dia tuan, dia imam besar, dia mempelai pria surga. Kemudian harus ada pengakuan dari negara lain. Tadi di dalam Filipi pasal 2 ayat yang terakhir tadi dikatakan ya, semua yang di langit, yang di bumi, di bawah bumi tunduk. Bahkan semua lidah mengaku bahwa Kristus Yesus itu adalah Tuhan. Lah pengakuan ini, Bapak Ibu, itu unsur yang keempat. Ya, jadi yang dimaksudkan imamat rajani seperti yang saya jelaskan hari ini. Ya, sehingga saudara ngomong imamat rajani, imamat rajani, imamat rajani, jangan sampai kita tidak tahu. Ya, sedangkan imam itu tugasnya menyelenggarakan ibadah. Ya, seperti Harun dan anak-anaknya yang ditahbis. Keluaran pasal 29. Kita baca sebagai ayat yang terakhir, Keluaran 19. Ayat 5 dan 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi.
Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ya, ini kerajaan imam yang dulu dibangun Tuhan, ya, mulai sejak zaman dunia belum dijadikan, kemudian Israel keluar dari Mesir melalui Paskah, dan ketika sampai di Sinai, Tuhan itu mulai mendirikan kerajaan imam. Rakyatnya siapa? Rakyatnya orang Israel. Tanahnya mana? Tanahnya negeri Kanaan yang mereka akan datang ke sana. Rajanya siapa? Rajanya Tuhan, yang kemudian ditolak oleh orang Israel. Kemudian dilantiklah Raja Saul. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah, sedangkan kerajaan imam atau imamat yang rajani itu di sini dikatakan adalah harta kesayanganku sendiri. Ya, dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus itu bangsa yang disendirikan, yang tidak boleh bercampur baur dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Aturannya begitu, ya. Jadi imamat rajani yang pada akhirnya itu terwujud, ya, dari segala bangsa, kaum, suku, bahasa yang dibeli oleh darah Kristus dan dibuat menjadi satu kerajaan. Mereka itu adalah harta kesayangan Tuhan. Ya. Suatu harta kesayangan Tuhan yang menjadi milik Tuhan sendiri. Iki duwekku, kata Tuhan. Dalam artian banyak bangsa, ya, banyak bangsa, banyak suku, banyak kaum. Tetapi yang dibuat menjadi kerajaan imam itu tidak semuanya. Karena yang menjadi kerajaan imamat bagi Tuhan itu harus melayani Tuhan, harus menuruti peraturan-peraturan pelayanan. Tidak boleh sembarangan seenaknya sendiri meninggalkan mezbah. Seperti aturan untuk Lewi. Tidak bisa, karena dia terus menunggu mezbah. Sedangkan Harun, ya, itu ketika Nadab dan Abihu itu mati disambar petir api dari Tuhan, dia tidak boleh layat. Nadab Abihu, ya, kemudian adiknya Tamar, ya, dan Pinehas, ya, itu tidak boleh layat, tidak boleh, karena harus menunggu mezbah. Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak boleh layat, tidak boleh pulang, tidak boleh pergi dari mezbah. Itu aturan imam itu seperti itu. Artinya penuh dengan penderitaan, penuh dengan olokan caci maki dari keluarganya. Oh, dia tuh tidak sayang sama papa mamanya, dia tuh Lewi itu tidak sayang sama keluarganya. Lewi itu masa bodoh sama keluarganya. Karena apa? Karena harus menunggu mezbah. Nah, sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, budak di bait Allah yang mengambil posisi sebagai yang mempertahankan dan membangun ibadah di rumah Tuhan sekalipun sampai di Babel, maka Tuhan itu menghargai, ditaruh di Ofel, di Bukit Sion, Bukit Putri Sion. Artinya apa? Masuk di dalam bilangan 144.000 orang. Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Itu upah yang besar, Bapak Ibu Tuhan. Karena dia, Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria, dia adalah budak, dia slave ketika di bumi. Ya, dan karena perjuangannya masuk dalam kematian kemudian bangkit, dia mendapatkan kuasa. Yang di langit, yang di bumi dan di bawah bumi tunduk, dan semua lidah mengaku bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Nanti akan semua lidah itu akan mengaku bahwa Kristus Yesus yang dulu pernah datang, yang dulu pernah disalib, dan yang sekarang banyak dihujat orang, itu adalah Tuhan. Ada saatnya, saudara yang kasih Tuhan. Ada saatnya semua lidah mengaku. Dan Tuhan itu sedang menunggu ketika atau saat tersebut. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka kita yang setia menjadi budak di bait Allah, yang jumlahnya tidak banyak. Zamannya Esra Nehemia itu cuma 220. Itu dipertahankan, dipegang teguh-teguh. Jangan sampai saudara itu seperti orang yang gampang-gampang lupa.
dengan nasar kita. Tidak bisa, tidak gampang-gampang resign. Ya kalau saudara cuma kerja-kerja di bumi, menghamba kepada manusia. Saudara resign, saya naik dewe melebu metu resign. Nah tapi kepada Tuhan itu, orang Gibeon itu tidak bisa resign, karena itu sumpah, berlaku selamanya. Nah demikian juga orang Lewi, ya suku Lewi itu melayani Tuhan, itu tidak bisa resign. Aku wis ora dadi suku Lewi, aku tak ganti suku Ruben. Tidak bisa. Dia terlahir sebagai suku Lewi, ya dia Lewi selamanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai, nanti seperti suku Lewi pada zamannya hakim-hakim. Bapak Ibu kasih Tuhan, suku Lewi pada zamannya hakim-hakim melakukan banyak kesalahan. Ya, jadi imamat rajani, baik itu dari Israel maupun itu dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa, Wahyu 5 ayat 9-10 itu adalah harta kesayangan Tuhan. Yang sama Tuhan ditaruh di Ofel, yang sama Tuhan akhirnya ditaruh di Bukit Sion. Itulah mempelai. Mempelai prianya adalah budak Rodi, maka mempelai wanitanya juga budak Rodi. Semoga Roh Kudus memberikan pemahaman dan menukikkan firman ini di dalam loh hati kita, sehingga kita semakin hari semakin memahami bagaimana kita harus menghargai ibadah dan pelayanan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita akan pujikan satu pujian hierarki.